Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan. Kemarin sudah membahas tentang waktu-waktu sholat dari kitab Matan Abu Syuja. Kita akan baca pendalilan dari Sahih Muslim tentang waktu sholat. Saya baca. An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi. Jadi waktu zuhur itu apabila matahari telah condong sedikit ke barat hingga wa kana dhillu rajuli katulihi, hingga bayangan seseorang itu menyamai tingginya. Jadi gitu, sama dengan penjelasan kemarin. Malam yahduril asru, sampai waktu asar belum tiba. Jadi itu pokoknya waktu duhur itu sampai waktu asar, awal waktu asar. Tapi matahari, ketika matahari tergelincir sampai bayangan benda itu sama dengan tinggi aslinya. Wa waqtul asri malam tasfar asyamsu. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Jadi kalau matahari belum menguning itu masih waktu asar. Wa waqtul maghribi malam yaghibis syafaq. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang. Wa waqtul isya'i ila nisfil lailil awsati. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah. Jadi sampai tengah malam itu waktu isya, itu waktu ikhtiarnya. Wa waqtu subhi wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Waktu salat subuh adalah sejak terbit fajar hingga waktu selama matahari belum terbit. Fa idza tala'atis syamsu famsik anis salati fa innaha tatlu baina qarnai syaitan. Apabila matahari telah terbit, maka janganlah kamu melakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk syaitan. Jadi ini dohirnya, kalau kita matahari udah terbit, kita belum sholat, dohirnya itu belum sholat subuh, udah jangan sholat subuh. Kenapa? Karena ini adalah waktu terbitnya atau disebut tanduk syaitan. Tapi ini dikhususkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta.
Artinya dikhususkan kalau itu jangan sholat kalau sholat sunnah. Tapi kalau memang belum sholat subuh tetap sholat. Begitu kalau kita kesiangan. Baik, kita akan lanjutkan baca hadis yang lain untuk pendalilan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu dari Rasulullah SAW annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis salati. Ada seseorang yang datang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'an, maka Rasulullah tidak menjawab sedikit pun. Qala, lalu Rasulullah bersabda, fa'amara Bilalan, lalu Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, faqamal fajra hinan syaqqal fajru. Perintahkan Bilal untuk adzan, lalu ditegakkanlah salat subuh hinan syaqqal fajru, ketika telah terbit fajar. Jadi ini waktu salat subuh. Beliau mulai dari subuh. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Dan manusia itu hampir-hampir saja tidak mengenali satu orang terhadap yang lainnya karena gelapnya gitu. Tsumma amarahu, kemudian Rasulullah perintahkan juga kepada Bilal, faqama dhuhra hina zalatis syamsu. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk menegakkan duhur ketika matahari tergelincir, masih awal-awal waktu. Wal qailu yaqulu qadin tasofan naharu wa wa kana a'lamu minhum. Sedangkan seseorang berkata sudah tengah hari, padahal beliau lebih tahu dari mereka. Tsumma amarahu faqama bil abil ashri wasyamsu murtafi'atun tsumma amarahu. Kemudian Rasulullah perintahkan Bilal untuk melakukan sholat asar ketika matahari itu murtafi'ah, tinggi, sedang masih tinggi. Tsumma amarahu, kemudian Rasulullah perintahkan faqama bil maghribi hina waqa'atis syamsu. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk menegakkan salat maghrib ketika waqa'atis syamsu, ketika matahari terbenam, jadi tenggelam matahari, itu maghrib, awal maghrib. Tsumma amarahu faqamal isya'a hina ghabasy syafaqu. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk menegakkan isya ketika syafaq, mega atau senja merah itu sudah hilang. Jadi perhatikan itu Rasulullah sholat di awal waktu dari subuh sampai isya, itu awal waktu. Kemudian besoknya Rasulullah tsumma akharal fajra minal ghadi hatan sarafa minha wal qailu yaqulu qad tala'atis syamsu aw qadat. Kemudian besoknya beliau mengakhirkan salat subuh. Jadi kalau tadi awal, sekarang diakhirkan subuhnya. Hatan sarafa minha wal qailu yaqulu qad tala'atis syamsu aw qadat. Sampai ketika salat subuhnya baru selesai, ada orang yang berkata matahari telah terbit atau hampir terbit. Jadi ini berarti beliau salat subuh di akhir waktu. Tsumma akhara dhuhra hatta kana qariban min waqtil asri bil amsi. Kemudian beliau mengakhirkan duhur lagi sampai
waktunya itu mendekati waktu asar yang kemarin itu matahari lagi masih tinggi. Jadi itu hampir mendekati waktu asar. Tsumma akharul asra hatan sarafa minha wal qailu yaqulu qad ihmaratis syamsu. Kemudian beliau mengakhirkan asar juga sampai ketika selesai dari asar itu ada orang yang berkata matahari telah memerah. Jadi sudah mau tenggelam itu matahari. Jadi udah mau waktu maghrib. Tsumma akharul maghriba hatta kana inda sukutis syafaq. Kemudian beliau mengakhirkan maghrib sampai hatta kana inda sukutis syafaq, sampai mega merah itu hampir hilang. Jadi sudah mau mendekati waktu isya. Tsumma akharul isya'a hatta kana thulutsul lailil awal. Kemudian beliau mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi isyanya itu sudah sepertiga malam yang pertama. Jadi di awal. Jadi kalau ya mungkin sampai jam 11-an begitulah. Kita kalau menghitung malam itu dari maghrib jam 6, anggap sampai jam 4 subuh, berapa? 10 jam dibagi 3. Nah, 3 jam setengah. Apa ya? Iya begitu. Berapa? 6 tambah 4, 10 bagi 3. 3 jam setengah. Ya berarti ya jam 9 lebih ya itu. Tapi ini hatta kana thulutsul lail awal. Hingga sepertiga malam yang pertama. Jadi sepertiga malam yang pertama. Tsumma asbaha pada asaila faqala al-waqtu baina hadaini. Kemudian beliau memanggil, kemudian beliau subuh biasa. Kalau besoknya sudah biasa. Pada asaila, kemudian Rasulullah memanggil orang yang bertanya kemarin. Faqala al-waqtu baina hadaini. Waktu itu antara dua sholat tersebut. Jadi beliau mencontohkan sholat di awal waktu dan di akhir waktu. Maka waktu itu waktu sholat itu antara awal sama akhir itulah waktu sholat. Jadi kita boleh di antara itu. Jadi itu dalil bahwa ini sangat jelas tentang waktu-waktu sholat dari Rasulullah. Ini ada di Sahih Muslim. Kita akan lanjutkan membahas kitab Matan Abu Suja. Sekarang bahas tentang syarat-syarat kewajiban salat. Wa syaraitu wujubis salati salasatu asya'a al-islam wal bulugu wal aqlu wa haddut taklifi. Apa syarat kewajiban salat? Pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik. Kalau balik sudah mencapai usia balik, di mana biasanya cirinya itu adalah sudah mimpi berjima, maka itu sudah wajib sholat. Yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Jadi kalau orang kehilangan akal itu tidak wajib sholat. Maksudnya menjadi gila. Wa huwa haddut taklifi. Yang tiga ini adalah pembatasan taklif. Batasan mukallaf itu begini. Jadi balik dan berakal itu adalah batasan mukallaf. Sebenarnya mukallaf itulah balik dan berakal. Ya. Mukallaf. Bukan, kalau Islamnya bukan termasuk. Jadi balik dan berakal itu adalah batasan mukallaf. Sekarang apa saja sholat yang disunahkan? Nah, sholat yang disunahkan itu ini disebut sama beliau di sini, wassalawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa'u. Salat yang ditekankan untuk disunahkan itu, dilaksanakan itu ada 5. Yang pertama adalah 2 salat Id.
Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu salat sunnah yang sebaiknya kita jalankan. Wal kusufani dan 2 salat kusuf, kusufus syamsi wal khusuful qamar. Jadi kita kalau ada matahari, gerhana matahari atau gerhana bulan, itu disunahkan untuk salat wal istisqa dan salat istisqa. Dan pembahasan ini juga adalah disebutkan oleh Imam Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnah. Beliau menekankan akhlaknya ahlu sunnah itu khamsi salawatin min ba'dis salawati salatil witri fi kulli lailatin. Beliau menyebutkan ada 5 salat, tapi 5 salatnya itu adalah 1 salatil witri fi kulli lailatin, salat witir di setiap malam. Jadi ini ahlu sunnah sebaiknya melaksanakan salat witir setiap malam walaupun 1 rakaat. Wa raqatil fajri dan melaksanakan 2 rakaat salat qabliyah subuh. Sudah 2 tuh. Wa salatil fitri wal nahri, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu dianggap 1 sama beliau. Wa salatil kusuf wa salati kusufi syamsi wal qamari. Yang keempat, salat kusufu syamsi wa khusuful qamar, itu yang dianggap 1. 4. Mata ida nazala, bila mana memang wajib, maksudnya bila mana terjadi gerhana. Wa salatil istisqai mata wajaba, dan salat istisqa bila mana diwajibkan, maksudnya diperintahkan oleh pemerintah. Jadi ini 5. Ini beda menghitung saja, tapi ini Imam Al-Muzani begitu, itu akhlaknya ahlu sunnah. Sekarang salat-salat yang mengiringi salat fardu disebut salat rawatib. Was-sunanut tabi'atu lil faraidi 17 rakaatan. Adapun sunnah, salat sunnah yang mengikuti salat wajib itu ada 17 rakaat. Rakaatul fajri 1 atau 2 rakaat. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh 2. Warba'un qabla dhuhri 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah 6. Wa raka'atani ba'dahu 2 rakaat setelah zuhur 8. Warba'un qablal ashri 4 rakaat sebelum asar 12. Wa raka'atani ba'dal maghribi 2 rakaat setelah maghrib 14. Wa salatun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. 3 rakaat setelah isya, yang 1 rakaatnya adalah witir. Jadi beliau disebutkan witir. Jadi itu 17 kalau bersama dengan witir. Berarti kalau tidak dengan witir 16 rakaat. Tapi kalau hanya muakkadah saja, itu hanya 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur 4. 2 rakaat setelah zuhur 6. 2 rakaat setelah maghrib 8. Terus 2 rakaat setelah isya 10. 10 rakaat. Ada 10. Boleh juga ditambahkan lagi dengan, kalau 12, 2 rakaat lagi sebelum zuhur 12. Baik, bisa 20, bisa 12. Beliau sekarang membahas tentang salat-salat yang dianggap penting untuk dikerjakan, muakkadah. Salat sunnah yang sangat ditekankan. Wa salatun nawafila muakkadatun. Ada 3 salat sunnah yang ditekankan. 1. Salatul laili, salat malam. Yang kedua, wa salatud duha, salat duha. Yang ketiga, salatut tarawih. Jadi 3 salat malam, salat di malam hari, malam kapanpun boleh, itu dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul laili masna masna. Begitu juga salat duha. Salat duha juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Minimal 2 rakaat.
Yang berikutnya salat taraweh. Salat taraweh juga karena dilakukan salat malam, hanya saja ini di bulan Ramadan dan dilaksanakan setelah Isya. Tamak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketentuannya seperti itu. Jumlahnya ya bebas, boleh bisa 11 rakaat. Rasulullah itu 11 rakaat dengan panjang. Ada yang memperbanyak rakaat, tapi tetap harus dengan rukun-rukunnya. Kita akan masuk lagi kepada syarat-syarat salat. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat salat sebelum masuk di dalam salat itu ada 5 perkara. 1. Taharatul awdha'i minal hadathi wan najasi. Sucinya anggota badan kita dari hadas dan najis. Jadi kita artinya sudah membuang najis-najis dan kita sudah berwudu. Kalau kita ada junub sudah mandi dulu 1. Jadi kita sudah suci dari hadas dan najis, kesimpulannya. Wudu yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin. Menutup aurat kita dengan pakaian yang suci. Jadi pakaian suci kita itu kalau laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi sebelum pusar dan setelah lutut dilewatin, nah itu aurat. Yang baiknya pakaian-pakaian biasa aja yang normal. Dengan pakaian yang suci. Dan kalau perempuan seluruh anggota badannya adalah aurat kecuali kedua tapak tangan dan wajahnya. Dalam salat itu begitu. Wal wuquf wala makanin tahirin. Yang ketiga, berdiri untuk mengerjakan sholat di atas tempat yang suci. Jadi tempatnya harus suci. Yang keempat, kita melaksanakan sholat itu wal ilmu bidukhulil waqti. Kita harus mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi jangan sholat sebelum waktunya. Wastiqbalul kiblati. Dan kita mau sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi kita harus tahu kiblat kemana dan kita menghadap ke kiblat, yaitu menghadap Ka'bah. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fis safari 'ala rahilati. Boleh dalam sholat itu kita meninggalkan untuk menghadap kiblat dalam 2 hal, dalam 2 perkara. Pertama, fi syiddatil khaufi. Jadi kalau kita sedang ada dalam kegentingan, ketakutan, misalkan perang yang sedang berkecamuk, kita wajib sholat, tapi kita berarti boleh di situ sholat sesuai kadar yang kita membuat kita lebih aman. Jadi kalau menghadap musuh, walaupun gak menghadap kiblat, ya kita menghadap musuh sholatnya. Atau mungkin sambil guling-guling, mungkin sampai gemar, terserah. Tapi yang penting karena kita tetap sholat. Karena itu untuk menghindari madarat. Kata Rasulullah bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh kita sholat menghadap kiblat, tapi membelakangi musuh, akhirnya kita ditembakin semua, mati semua, nggak boleh. Yang kedua, boleh juga di dalam sholat sunnah kita tidak menghadap kiblat, tapi mengikuti jalan kendaraan kita. Arah kendaraan wa fin nafilati fis safari 'ala rahilati. Jadi kalau kita salat sunnah di dalam kendaraan, ya kita mengikuti kendaraan tersebut jalan lewat kemana arahnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.